Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua kelompok ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hayya Abdillah. Saya Alif Rizky Al-Islam. Saya Muhammad Wilfaza. Saya Muhammad Fikri Hidayat. Dan saya Muhammad Zafruddin. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyelamatan lingkungan hidup hutan mangrove. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti hutan mangrove. Hutan mangrove adalah jenis hutan yang terdiri atas formasi dari tumbuhan yang spesifik dan umumnya dijumpai tumbuh dan berkembang pada kawasan pesisir yang terlindung di daerah tropika dan subtropika. Kata mangrove sendiri berasal dari perpaduan antara bahasa Portugis yaitu mangue dan bahasa Inggris yaitu grove. Dalam bahasa Portugis, kata mangrove dipergunakan untuk individu jenis tumbuhan dan kata mangal dipergunakan untuk komunitas hutan yang terdiri atas individu-individu jenis mangrove. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata mangrove dipergunakan baik untuk komunitas pohon-pohonan atau rumput-rumputan yang tumbuh di kawasan pesisir maupun untuk individu jenis tumbuhan lainnya yang tumbuh yang bersosialisasi dengannya. Contoh jenis mangrove yang umum ditemui di Indonesia adalah pohon spesifis bakau, seperti contohnya ada di sebelah kita di sini. Hutan mangrove di Indonesia sekitar 8,6 juta hektar, terdiri atas 3,8 juta hektar di dalam kawasan hutan sekitar 1,7 hektar atau 44,73%, dan kerusakan di luar kawasan hutan 4,2 juta hektar atau 87,50% antara tahun 1982 hingga 1993. Telah terjadi pengurangan hutan mangrove seluas 513.670 hektar atau 46.697 hektar per tahunnya. Hutan mangrove menjadi salah satu objek utama bagi pengembangan lingkungan di Indonesia. Banyak lembaga sosial yang bergerak dalam bidang lingkungan terus mensosialisasikan manfaat mangrove. Kondisi ini mendukung kesadaran masyarakat bahwa mangrove memang penting untuk melindungi lingkungan. Pelestarian kawasan mangrove adalah usaha yang sangat baik untuk menstabiliskan kondisi lingkungan dan menyelamatkan semua habitat dari hutan mangrove. Kawasan mangrove dapat ditemui di beberapa daerah di Indonesia seperti Kabupaten Bangka Belitung. Oke. Manfaat hutan bakau yang pertama menyediakan nutrisi bagi makhluk hidup, yang kedua menjernihkan air dan menjaga salinitas garam, yang ketiga menyediakan berbagai macam kebutuhan obat tradisional, yang terakhir mencegah abrasi dan erosi tanah. Fungsi hutan mangrove atau bakau yaitu dari fungsi fisik, yaitu menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dan sungai daerah erois dan abrasi, dan menahan angin kencang dari laut dengan menahan proses penimbunan lumpur, dan juga menjaga wilayah penyangga dan menyaring air laut menjadi air tawar di daratan. Dan yang terakhir, mengolah limbah beracun, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Terus dari fungsi biologisnya yaitu menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan bagi plankton sehingga dapat menunjang rantai makanan, dan tempat memijah dan berkembang biaknya ikan, kerang, kepiting, dan udang. Dan yang terakhir, sumber plasma nutfah dan sumber genetik habitat alami bagi sebagian jenis biota. Terus dari fungsi ekonomi yaitu menghasilkan kayu untuk bahan bakar, arang, dan bahan bangunan. Menghasilkan bahan baku industri seperti pulp, tanin, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Dan menghasilkan bibit ikan, nener, kerang, kepiting, dan berbagai biodata lain. Dan yang terakhir, tempat wisata penelitian dan pendidikan.
Dampak dari rusaknya hutan mangrove atau bakau. Yang pertama, terjadinya abrasi pantai, yaitu rusaknya hutan bakau berarti gelombang pasang surut laut dengan mudahnya mengikis pantai dan menyebabkan abrasi. Tanpa adanya hutan bakau, garis pantai akan cepat terkikis dan perlahan menyempit karena abrasi. Yang kedua, berkurangnya populasi ikan dan hewan yang tinggal di pohon bakau. Tanaman bakau merupakan ekosistem yang menjadi habitat banyaknya makhluk hidup. Jika hutan bakau rusak, hewan-hewan yang hidup di dalamnya akan kehilangan tempat tinggal, tempat menyimpan dan menetaskan telur, tempat berlindung dan mengalami kematian. Ikan, udang, kepiting, monyet, katak, penyu dan hewan lainnya yang tinggal di pohon bakau akan kekurangan habitat, mengalami kematian dan menurunkan populasi mereka. Nomor 3, badai serta tsunami yang tak terbendung. Kekuatan akar bakau yang dapat memecahkan gelombang menjadikan hutan bakau sebagai peredam badai dan juga tsunami sebelum menerpa pesisir. Berdasarkan mengabai pada tsunami Aceh tahun 2004, beberapa daerah lolos dari kehancuran karena terlindung oleh hutan bakau yang merendam gelombang tsunami. Rusaknya hutan bakau akan mengakibatkan tidak adanya penghalang dan peredam saat badai siklon maupun tsunami datang. Hal tersebut dapat menyebabkan lebih banyak korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur yang lebih parah. Yang keempat, rusaknya ekosistem padang lamun dan terumbu karang. Dilansir dari A Museum of Natural History Organization, akar bakau menahan sedimen dan polutan yang mengalir ke laut sehingga menjaga air ke laut tetap bersih. Rusaknya hutan bakau membuat kualitas air menurun, polutan dan limpasan nutrisi dengan bebas masuk ke laut. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sensitif laut seperti padang lamun dan juga terumbu karang. Kerusakan kedua ekosistem tersebut secara perlahan juga akan merusak kehidupan di laut. Limpasan nutrisi yang mengalir juga menyebabkan ledakan pertumbuhan alga. Ledakan pertumbuhan alga dapat mengurangi oksigen terlarut dalam jumlah besar dan membunuh makhluk hidup di sekitarnya. Dan yang terakhir, berkurangnya udara bersih. Hutan bakau menyerap polusi karbon dioksida dalam jumlah banyak. Disadur dari Smithsonian Ocean, hutan bakau di dunia dapat menyerap sekitar 34 juta metrik ton karbon dioksida per tahunnya. Jika hutan bakau rusak, jumlah karbon tersebut akan tetap berada di atmosfer. Jumlah karbon dioksida yang tinggi membuat udara kurang bersih dan menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Sekian. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita melestarikan hutan mangrove atau bakau? Yang pertama, melakukan penanaman hutan mangrove kembali atau disebut reboisasi. 2, mengadakan bibit mangrove. 3, memperhatikan kesehatan bibit. 4, pengaturan tata ruang atau menata kembali pesisir pantai, wilayah pemukiman penduduk dan juga vegetasi. Yang kelima, melarang melakukan penambangan hutan. Yang keenam, menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketujuh, menerapkan sistem tebang tanam. Dan yang terakhir, memberikan sanksi berat kepada perusak hutan. Sudah sekian. Sekian penjelasan dari kami dan ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Lindungilah hutan mangrove yang ada di Papua agar kita terhindar dari beberapa dampak yang telah kami sebutkan di video sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.